Hello, Prime people. How's everyone doing today? Welcome to our special episode of Prime News Podcast. I'm Dan Suara from SSU Shift Jobs, and this is my partner. 大家好，我是尤吉尼亚高中3岁吉罗恒大班的学生，很荣幸今天我可以通过加大新闻广播向大家打招呼。We feel honored to be a part of the Prime News Podcast today. Everybody must be wondering who might be our special guest for this podcast, right? 当然呢，大家一定很好奇吧？We are delighted to welcome a true inspiration, a guiding light, and a beacon of wisdom. Without any more delay, let's welcome our esteemed guest, Mr. Insinyur Haji Zaid MAP, our region in Batubara. Selamat datang Bapak di Prime News Podcast. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik-baik, sehat-sehat, dan kita juga saya doakan sehat semua. Amin Pak. Sobat Prime People, pasti sudah tidak asing lagi mendengar nama Bupati Kabupaten Batubara, Bapak Zahir, yang sangat terkenal atas prestasi dan inovasinya yang dapat membawa perubahan bagi Kabupaten Batubara. Pada tanggal 24 November 2021 lalu, Bapak Zahir memperoleh penghargaan bergengsi yaitu Indonesian Awards yang diselenggarakan oleh iNews TV atas inovasi Digital Transformation for Tax Management. Wow, that is awesome. Kalau mengingat masa itu Pak, bagaimana rasanya Pak menerima penghargaan yang luar biasa Indonesian Awards 2021 Pak? Dan disaksikan loh Pak oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ya, jadi kita tidak menyangka bahwa Batubara yang dulunya menjadi sebuah kabupaten yang ya dikatakan tidak tidak muncul di permukaan atas prestasi, tapi seketika kita bertugas di sana dan kita bekerja dengan ikhlas, ya kita perbaiki mulai dari sistem administrasi pemerintahan, memperbaiki sistem itu melalui digitalisasi, membangun sebuah komunikasi yang bagus antara pimpinan di OPD bersama dengan bawahannya, kemudian antar kepala desa, kemudian antara pemerintah kabupaten dengan OPD yang ada. Ini kita bangun melalui komunikasi yang baik. Tentu komunikasi yang baik hari ini itu menggunakan sistem komunikasi yang digital. Nah, sehingga tanpa terasa ternyata pemerintah pusat melalui iNews TV ini melihat Batubara memiliki kelebihan yang khusus ya di Sumatera Utara, kabupaten kota lain, sehingga kita diberikan award pada saat itu. Ini juga menjadi sebuah kebanggaan, artinya bahwa ketika daerah itu berkreasi ternyata ada bagian yang melihat itu, yang itu dipertandingkan, dinilai, sehingga hari itu kita mendapat award dari iNews TV. Wah, luar biasa ya Pak. Batubara daerah kita bisa berkembang dan pasti sangat membanggakan lah Pak, ditampil di nasional dan diapresiasi oleh tingkat nasional Pak. Iya, kita harapkan juga nanti adik-adik siswa dari Pen One School ya bisa juga memberikan motivasi supaya ke depan juga bisa mendapatkan penilaian terbaik di Indonesia. Amin Pak. Oh ya Pak, kita juga ingin tahu nih Pak, cerita di balik perjalanan karir Bapak hingga bisa menjadi bupati seperti sekarang ini bagaimana Pak? Oh iya, kalau dilihat saya selalu sampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Batubara. Dulu orang berpikir bahwa orang jadi bupati itu harus orang kaya bapaknya. Kemudian anak pengusaha, misalnya punya sekolah yang besar kayak One School dan hebat dan ternama di Sumatera Utara. Kemudian bapaknya pengusaha, baru anaknya bisa menjadi bupati. Nah, ternyata saya anak petani, ya petani padi. Kemudian anaknya menjadi penjual sayur, penjual buah Melaka, tidak dari kalangan orang hebat, ya ternyata bisa jadi bupati. Nah, ternyata di situ dibutuhkan keuletan, di situ dibutuhkan kerja keras, di situ dibutuhkan pendidikan yang baik, ya di situ dibutuhkan dukungan dari keluarga, termasuk dukungan istri dan juga dukungan dari anak-anak, itu yang paling penting. Nah, sehingga hari ini
saya menjadi motivator buat anak-anak Batubara, khususnya ya mungkin juga buat anak-anak di Sumatera Utara yang bapaknya ya tidak kurang kurang nggak ya dari finansialnya tidak hebat lah ya anak petani. Nah ternyata bisa menjadi seorang bupati. Nah ini harapan kita juga ke depan ya untuk motivasi buat anak-anak kita yang ada di Sumatera Utara. Jangan pesimis karena mungkin bapaknya kerjanya mungkin buruh, mungkin bapaknya kerjanya nelayan, atau bapaknya kerjanya seorang petani. Tapi dengan keuletan anak itu sendiri, mampu untuk berkolaborasi, mampu melihat perkembangan teknologi, perkembangan dunia. Nah ini bisa menjadi apa saja. Tidak terlepas juga bagi anak-anak Primary School yang sedang menuntut pendidikan di sini. Ke depan bisa jadi apa saja. Yang penting rajin belajar. Nah, itu dia. Wah, menginspirasi sekali ya Sobat Prime People. Hari ini katakan Bapak, kita harus bekerja keras dan terus optimis untuk mencapai cita-cita ke depan. Dan saat kita sudah menjadi orang hebat, kita bisa memotivasi masyarakat lain, anak-anak bangsa agar bisa menjadi Indonesia dengan generasi yang luar biasa. Itu tergantung juga dari orang yang bersangkutan. Makanya saya sampaikan sama anak-anak saya, ayo kita memulai dari hal-hal yang baru dengan keuletan. Belajar itu kunci, ya. Belajar itu kunci, rajin belajar, ya. Kemudian fokus, ya, pada sebuah cita-cita yang mungkin kita punya cita-cita. Saya dulu pengen jadi seorang asisten perkebunan karena rumah bapak saya itu depannya ada kebun Kuala Gunung namanya. Tapi lama-lama berkembang cita-cita itu berubah. Ya, melihat situasi dan perkembangan saya masuk di sebuah politik ketika itu. Nah, akhirnya dari politik itu saya banyak punya teman. Ya, kemudian teman-teman itulah yang membantu kita ya karena kita bergaulnya bagus. Nah, mereka datang dengan sendirinya membantu kita. Jadi anak-anakku sekalian, terutama siswa Perempuan School, silahkan kalian ya menggantungkan saya mau jadi apa. Fokus ke situ dulu, nanti baru berkembang dia melihat perkembangan. Oh ternyata di sini juga ternyata lebih bagus sambil berjalan. Tapi tidak boleh cita-citanya dengan keterampilan dimiliki itu kita harus robah. Silakan dengan cita-cita yang kalian miliki, tapi nanti dalam perjalanan itu bisa berkembang kepada hal-hal yang lain. Gitu. Luar biasa ya Pak, terima kasih Pak atas motivasinya dan inspirasinya yang bisa didengar juga sama Sobat Prime People semua. Oh iya, Sobat Prime People, Bapak Zahir juga pernah memperoleh beberapa penghargaan yang tak kalah hebat di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Yang seperti bisa kita lihat di TV, penghargaan pertama yaitu Innovative Government Award tahun 2021 dari Kepala Balitbank Kemendagri RI. Yang kedua, Manggala Karya Kencana MKK dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI. Yang ketiga, Kepatuhan Tinggi atas Pelayanan Publik dari Ombudsman RI. Dan yang keempat, yaitu Rumah Kemasan Terinovatif keempat sekabupaten kota Sumatera Utara dari Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Ramyadi. Wah, banyak sekali ya, Danis, penghargaan Bapak Zahir. Prestasi Bapak ini ya. Iya. Terus saya sangat penasaran nih Pak, apa sih Pak yang membuat Bapak sangat giat dan semangat untuk mencapai semua prestasi itu Pak? Nah, yang pertama itu memang tugas seorang pemimpin. Ukuran sebuah kinerja itu ada yang menilai di pemerintahan ya. Saya cerita di pemerintahan. Terhadap laporan keuangan setiap tahun itu dievaluasi dinilai oleh BPKRI. LPPD ya itu dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap administrasi pemerintahan. SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, itu dari Menpan RI. Jadi semua instansi pemerintah itu menilai bagaimana kinerja terhadap sebuah daerah. Baru ditambah lagi inovasi-inovasinya. Ada dari MKK ya, dari apa namanya Kementerian Anak ya, PPA Anak, kemudian dari KB Keluarga Berencana. Sekarang Indonesia ini kan sedang
bermasalah dengan anak-anak stunting. Ya, anak-anak stunting itu ternyata diakibatkan oleh kurang gizi akibat kemiskinan. Ya, nah tentu karena hal ini menjadi hal yang krusial di Indonesia, maka dibentuklah Satgas. Dulu ingat COVID itu ada Satgas ya. Nah sekarang ada Satgas Stunting namanya, ketuanya Wapres, Pak Wapres, Pak Maruf Amin. Nah kita mulai untuk memberantas itu. Ya, bagaimana batu bara yang dulu pertama saya masuk itu stuntingnya 31,8 ya prevalensinya seperti itu. Saya coba di tahun pertama mengurangi itu, ya berkurang, lebih kurang menjadi 30,8 ya. Nah, tapi saya pikir ketika terjadi pengurangan yang sangat sedikit itu hanya 0, sekian saja. Saya berpikir apa sih sebenarnya yang mengakibatkan orang stunting, datanya tinggi, anak-anaknya pendek ya. Kalau saya memang pendek tapi tidak terlalu pendek, masih standar ya. Kalau anak saya Danis itu memang agak tinggi karena dia mungkin tumbuh pada gizi yang cukup. Walaupun itu menurut dia saya lihat masih belum standar katanya. Nah sekarang dia sedang renang, sedang fitness dan lain sebagainya. Nah saya berpikir apakah salah pemerintah dalam menanggulangi stunting atau data yang diusulkan itu salah. Kan data stunting nasional itu merupakan akumulasi data dari stunting provinsi. Data stunting provinsi itu diakumulasi dari data stunting kabupaten kota. Berarti kan wadahnya kabupaten kota, daerah terkecilnya. Yang nanti diakumulatif secara nasional inilah data stunting Indonesia. Nah, saya kemarin undang ke Kepala Badan Keluarga Berencana, Mas Hasto, itu teman saya, dia Kepala Badan setingkat menteri. Saya bilang, Mas ini harus kita data ulang. Ya, kita harus bekerja by data. Kita harus bekerja by data dulu. Kalau data salah, kita berikan stimulan terhadap mengurangi stunting, itu pasti hasilnya juga salah. Nah, dia sepakat, oke Pak Zahir, dia datang ke Batubara, ayo kita ukur ulang. Nah saya bilang kalau ukur ulang harus dengan alat ukur yang standar. Jangan alat ukurnya itu tidak standar, satu pakai meteran yang dibeli di simpang sana, satu harus sama semua, sehingga akurasinya itu tetap sama. Kemudian alat timbang, ya timbangan yang digital dan standar untuk mengukur berat anak, berat bayi. Yang lebih penting adalah sumber dayanya, sumber daya orang mengukur, benar enggak? Lingkar tangannya pas enggak cara ngukurnya? Jangan-jangan yang diukur hanya lingkar tangan yang di bagian bawah, yang satunya mengukur bagian atas. Ini harus seragam dulu. Nah yang kedua adalah bagaimana timbangannya, mengukur panjang badan anak. Nah ternyata selama hari ini ngukurnya itu dia hanya dipeluk, diambil meteran, ukur berapa panjangnya. Mungkin nanti yang tukang ukur sana beda lagi, ditidurin, sehingga data ini menjadi data yang tidak standar. Nah data yang tidak standar menghasilkan hasil yang tidak baik juga. Nah ternyata mengukur anak itu harus ditidurin dalam apa? Di bedung, tahu bedung ya? Bedung itu bahasa Melayu, tapi diikat pakai kain ya supaya ada kakinya lurus baru dihitung panjangnya. Nah data inilah yang kita akumulasikan secara terinci, secara merata. Nah sehingga hasil itu berkurang stuntingnya. Ya, di samping kita beri juga makanan tambahan baik untuk ibu, untuk anak, untuk ibu yang sedang hamil, ibu yang anak yang telah lahir dan lain sebagainya. Berkurang hari ini data stunting Batubara prevalensinya dari 30,8 tadi ini sekarang menjadi 21,7. Itu angka yang paling besar penurunan stunting di Sumatera Utara. Nah itu dia, jadi perlu pendataan, jadi semua itu by data. Begitu juga kita di sekolah harus pakai by data dulu ya, bagaimana kompetisi terhadap persaingan antara sekolah Prem1 School dengan sekolah yang lain, bagaimana sumber daya guru-gurunya. Nah semua ini lebih di Prem1 School, gurunya terampil, sumber dayanya bagus, kampusnya, wadahnya juga mumpuni ya,
Ya baiklah, terbaik lah. Kalau saya lihat di Sumatera Utara ini cukup baik. Kemudian orang-orangnya ramah, sumber daya manusianya, guru-gurunya bagus, anak-anaknya bisa mengikuti aturan yang ada di sekolah, berangkat sekolah, mengukur waktu. Misalnya berangkat ke sekolah masuk jam 8, dia harus space waktu dulu. Kalau misalnya tidak ada halangan, dia tidak ada hambatan 10 menit. Jangan 10 menit baru berangkat. Ya kasih waktu, mana tahu macet misalnya gitu kan. Diukurnya, jangan pas-pasan karena tingkat error di perjalanan kita nggak tahu, namanya lalu lintas. Jadi itu harus diperhitungkan semua. Ketika itu diperhitungkan dengan baik, yakin dan percaya semua itu bisa kita lakukan, selesaikan dengan baik pula. Begitu. Ya luar biasa sekali ya Pak. Dan dari Bapak Zahir kita juga bisa belajar untuk tetap konsisten dan lakukan semuanya by data, dan Bapak sangat mulia sekali untuk mencoba untuk mengurangi persenan stunting di Kabupaten. Prevalensi stunting. Prevalensi stunting. Ya begitu. Pak, kami juga ingin tahu juga nih Pak, siapa sih Pak seseorang yang menginspirasi Bapak dan membuat Bapak termotivasi bisa menjadi seperti sekarang ini Pak? Joko Widodo. Oh, Pak Jokowi. Ibu Megawati Soekarno Putri. Wah, pasti kalau mereka tahu dan pastinya tahu lah ya Bapak menjadi seperti sekarang dan menjadi bupati yang berprestasi di tingkat provinsi dan nasional, pasti sangat bangga lah mereka tahu mereka sebagai sosok inspirasinya bisa menginspirasi Bapak juga bisa menjadi seperti sekarang inilah Pak. Ya, berkat dukungan dan beliau menjadi motivator saya. Oh iya Pak, kita kan sudah bincang yang berat-berat nih Pak, biar lebih santai suasana kita. Bagaimana kalau kita main games Pak? Ayo kita main game. Ini gamesnya Pak, saya jelasin ya Pak. Ini gamesnya sambung akhiran kata Pak. Iya. Ini misalnya saya contohkan nih kota Medan saya bilang kan, nanti disambung sama partner saya misalnya Nasi. karena akhirannya karena dia nasi karena akhiran dari Medan itu n. Medan nasi. Nanti karena akhirannya Bapak bisa sambung mungkin ikan atau apa, nanti saya sambung lagi. Satu orang dikasih waktu 3 detik Pak. Kalau lebih dari 3 detik kalah. Kita main 3 putaran ya? 3 putar. 3 putaran. Saya mulai dari saya Pak, harus cepat ya Pak. Batu bara. Angkasa. Amin. Nasi. Ikan. Ikan nasional. Lampu. Udang. Udang. Ganggu. Oh, udah 3 Pak, udah 3 putaran nih Pak. Tapi Bapak, tapi Bapak cepat tanggap gitu ya. Saya hampir ngeblank tadi nih Pak. Iya, kalau orang tuanya cerdas, anaknya juga harus lebih cerdas. Begitu dia harus begitu. Pasti anak Bapak cerdas juga nih pasti Pak. Alhamdulillah. Ya, ya. Oh iya Pak, satu lagi nih Pak, satu games lagi Pak. Game tebak gambar nih Pak. Gambarnya akan ditayangkan di TV dan ada berapa gambar ya Dan? 3 gambar. 3 gambar dan Bapak akan diberikan 10 detik untuk memikirkan jawabannya Pak. Mari kita mulai Pak. Ini gambar yang pertama. 10. Iya, gambar kuping. 9. Oh iya Nah, Pak. ini cluenya lomba 17-an Pak. Maksudnya? Lomba 17 Agustus kan ada banyak nih Pak. Iya. Ini salah satu perlombaannya Oh nih Pak. iya. Apa? Maksud saya tebak ini lagi ngapain? Iya Pak. Tebak. Oh, Bapak makan tebak. ini 10. 9. apa namanya? Kerupuk. Lomba makan Kita lihat kerupuk. ya. Kita Iya. lihat. 3, 2, 1. Ting ting. Oh, benar. Ya, benar. Luar biasa Bapak. Luar biasa. Dari tangan Iya. pertanggap ini bisa langsung tahu. Iya. Gambar yang kedua nih Pak. Iya. Ting ting. Kata kuncinya hasil pertanian. Oriza Sahifa. Yakin Bapak? Iya. Yakin. Oke. Kita lihat ya. Ting ting. Padi kan? Padi. Oh iya. Oh, iya. Aduh, Bapak hebat sekali ya Pak. Oh iya. Satu lagi nih Ini Pak. satu lagi nih Iya. Pak. Terakhir nih Pak. Bapak pasti bisa jawab. Bapak harus bisa jawab Pak. Gak mungkin gak bisa jawab sih. 3, 2, 1. Apa nih Pak? Ini kata kuncinya Sumatera Utara. Kebanggaan Sumatera Utara. Sumatera Utara. Ayo, 10, 9, Nggak mungkin gak bisa 8, jawab. Pasti bisa sih. 7, 6, 5, Gupsu. 4, Edi Ramayadi.
Salah. 3, 2, 5 detik lagi kita tambah 5 nih, Pak. detik ya kita. 5, Bapak harus bisa jawab ini, 4. Pak. Ini maksudnya Tiga. sedang aktivitasnya atau apa itu? Bapak tebak. Itu Bapak yang tebak. Coba nggak kelihatan saya. Janganlah Pak, kalau dinampakkan Ya, dapatlah Bapak jawabannya Pak. dapat jawabannya. Jangan nampakkan, dilihatkan. Oke, dilihat. Gitu. Dilihatkan. Apa ini ya? 3. 2, 1. Apakah jawabannya? Bapak Zahir. Keteknya yang lihat. Ketek orang sama semua. Itu Ada tangan tadi, jepitan. Itu tangannya, Pak. Makanya tadi Papa pasti bisa jawab. Iya. Aduh. Iya, saya mau bilang ketek tadi. Bukan Pak, Bukan, tangan Pak. Itu tadi, tangan Pak. itu, Pak. Lipatan tangan. Aduh, saya nggak pernah merhatiin foto saya sendiri. Iya. Iya. Seru ya games kita tadi ya, Pak. Oh iya, Pak. Sama Pak, apakah pesan Bapak untuk para prime people dan para generasi muda, Pak? Yang pertama, kalau kita ditugaskan oleh orang tua sebagai pelajar, menjadilah pelajar yang baik. Ya, pelajar yang baik itu belajar yang baik, hormat kepada guru, apalagi orang tua. Jangan berbohong sama orang tua, apalagi berbohong sama guru. Karena tidak semua orang bisa belajar. Tidak semua orang bisa mengikuti pendidikan. Ya. Apalagi belajar di primary school. Ini kan harus memiliki banyak energi. Energi finansial. Ya, energi waktu. Semua harus dimiliki. Energi intelligent questionnya juga. Ya, tingkat pemikirannya, karena kan pelajaran di sini kan agak tinggi ya, harus bisa diikuti. Nah, ingat bahwa kita hari ini ada di sini, orang lain belum tentu bisa ada di sini. Jadi manfaatkan waktu dan kesempatan itu semaksimal mungkin. Nah, ketika itu bisa dimanfaatkan, pasti Anda nanti kalian semua menjadi orang yang berguna. Buat masyarakat Sumatera Utara yang mendengarkan berita ini, tahun depan kita ada pemilu nasional, pemilu provinsi, pemilu kabupaten, memilih legislator kita. Legislator itu DPR tingkat 2, DPR tingkat provinsi, DPR RI, DPD RI, sekaligus dia bersamaan dengan pemilihan presiden. Saya berpesan tolong hati-hati dengan berita-berita hoax. Jangan seada berita langsung di-share. Pada berita ini kita tidak tahu kebenarannya. Nah, sehingga apa? Akan terjadi kebohongan di situ. Akan terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah persoalan, terutama pasangan-pasangan calon. Ini tidak baik. Agama apapun, ya, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik misalnya, itu sama, pasti berdosa. Nah, kalau kita takut dosa, ayo jangan buat berita hoax, jangan menceritakan yang tidak benar, jangan menjustifikasi orang dengan orang itu akan tidak baik, kita yang lebih baik dari orang lain. Karena kita ini semenjak dilahirkan adalah sama perlakuannya. Tidak ada satu benang pun yang lahir ketika dikeluarkan dari rahim ibu. Ya, agama di Indonesia sudah tuntas. Jangan agama dipermasalahkan. Agama sudah final. Saya Islam karena saya dilahirkan dari rahim orang tua saya yang Islam. Siano Kristen karena dia dilahirkan dari rahim ibu yang Kristen. Dia Hindu atau Buddha karena dilahirkan dari rahim ibu yang Hindu atau Buddha. Ketika kita bersama-sama, saya orang Islam tidak akan bisa merayu yang Kristen untuk masuk Islam. Karena saya dilahirkan dari rahim Islam, dia dilahirkan dari rahim Kristen misalnya. Begitu juga yang lain. Jadi bergaul saja, bersahabat saja, tidak akan mengganggu agama masing-masing. Nah, sehingga kenapa kita harus caci agama orang? Ya, ternyata yang perlu dilakukan oleh para ustadz, kalau dia Islam, kalau dia Kristen itu Pak Pendeta, kalau di Hindu apa namanya?
Ulama di Hindu namanya apa atau Buddha? Buddha, biksu. Biksu, ajari pengikutnya dengan agama yang benar. Islam ajari pengikutnya dengan syariat-syariat yang benar, tidak membandingkan dengan agama orang lain. Nah, ketika ini bisa kita lakukan dan itu terjadi di Kabupaten Batubara, ya kerukunan umat beragama di sana bagus. Di sana ada yang namanya masjid satu dinding dengan gereja, bisa sana bersatu. Ketika beribadah orang umat Kristen yang umat Islamnya tidak melaksanakan aktivitas. Begitu juga sebaliknya ketika umat Islam sedang beribadah, gereja juga tidak melakukan aktivitas. Sehingga saling menjaga. Nah, ketika kerukunan ini bisa baik, kita akan bisa menjadi Indonesia hebat, Sumatera Utara bermartabat, dan Batubara itu pasti bisa. Wah. Makasih Pak. Sekali lagi nih Pak, atas motivasi Bapak, atas nasihat dari Bapak kita terima, dan ini dengar juga oleh Prime People. Prime People juga bisa dengar dari yang Bapak katakan. Kita harus belajar dengan giat. Orang tua kita sudah berusaha dan sudah berbanding tulang lah untuk membiayai kita sekolah. Tadi juga Bapak katakan tentang toleransi kepada umat beragama, karena kita Indonesia adalah negara yang beragam agama, Ya, suku, multi etnis, multi agama, agama, ya, ras, dan kita juga bisa bertoleransi, menghargai satu sama lain. Terima kasih Bapak. sama-sama. Dear Prime People, this concludes the outstanding episode that showcased the amazing wisdom of our region, Mr. Zahir. We would like to express our deepest appreciation to Mr. Zahir for providing us with his expertise and wisdom. Terima kasih sekali lagi ya Pak sudah hadir di Terima Prime School hari kasih, ini. thank you. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum, selamat pagi. And dear Prime People, I believe that future generations will continue to be inspired by his knowledge legacy. 我是 Eugenia, And I'm Dan Suara. signing out. 再见。 再见